mengenai kadang-kadang masjid yang berbeda, pengganti pengurus langsung nanti masjidnya berbeda. Masjid dengan pengurus yang berbeda, karena ada hubungannya Pak. Masalahnya kita dalam beribadah jemaah juga ikut, mau dibawa kemana. Jadi pengurus dan ustadznya juga bertanggung jawab terhadap jemaahnya mau dibawa kemana. Jadi ini penting. Terus kedua juga masalah manajemen masjid juga yang ingin tanyakan banyak. Kalau cerita tentang masjid mungkin banyak, bukan hanya tempat sholat aja. Jadi orang datang sholat selesai gitu ya. Padahal mengenai pendirian masjid ini banyak sekali kita di Indonesia Pak. Kemarin ada penghargaan dari pemerintah terhadap fungsi dana CSR, dan ini sumber-sumbernya dari bank Mandiri, bank BNI ya. Terus yang kedua masalah bagaimana mengenal, sekarang kan banyak masjid kita nggak tahu apa hukumnya, tiba-tiba kita sholat tentunya itu masjid Syiah ya, atau masjid Ahmadiyah. Dan yang kedua juga bisa ceritakan mengenai zaman Rasulullah dulu ada masjid yang kosong ya, mungkin ada masalah riwayatnya. Mungkin kalau tentang masjid mungkin banyak, sampai siang mungkin kita bisa waktunya nggak cukup ya mengenai masjid ya. Saya kira bisa jelaskan yang itu Pak. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul yang Bapak katakan, masalah masjid adalah banyak, kalau dijelaskan sampai siang tidak selesai. Jadi saya kasih judulnya saja. Judulnya saja. Judulnya apa? Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Bukan milik manusia. Bukan milik pengurus, tapi milik Allah. Setiap kalimat masajid dikatakan di situ masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Jelas. Masjid ini ada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah. Bapak punya rumah. Terus orang lain datang ngatur-ngatur rumah Bapak, kira-kira Bapak marah nggak? Marah. Begitu juga ini rumah Allah. Tidak boleh kita bikin aturan tanpa aturan Allah. Tidak boleh kita semena-mena semau kita buat aturan-aturan tanpa didasarkan dengan syariat Allah. Tidak boleh. Dan itu dosa. Kenapa? Ini milik Allah, ini rumah Allah. Kita sebagai pengurus mengurus saja, tapi tidak boleh keluar daripada koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya diurus dengan caranya Allah, dengan ridhonya Allah, dengan maunya Allah, karena ini rumah Allah. Allah yang akan menjaga, Allah yang akan menyempurnakan, karena ini rumah Allah. Allah yang akan menyelesaikan. Tugas kita, jadilah kita ini orang-orang yang berkhidmat untuk rumah Allah. Sampai Raja Saudi itu mengatakan dirinya khadimul haramain, pelayan dua masjid, karena dia tahu bagaimana mulianya si pengurus masjid. Sampai dia sendiri mengatakan dirinya pelayan masjid. Jadi pelayan masjid ini Masya Allah, tabarakallah. Seorang wanita meninggal dunia, tidak diberitahu Nabi SAW oleh para sahabat yang lain, karena dianggap wanita ini biasa-biasa saja, enggak terlalu terkenal. Orang tua wanita yang suka menyapu masjid, dianggapnya biasa-biasa saja. Suatu hari Nabi tidak melihat wanita ini. Nabi bertanya, mana wanita itu? Sahabat mengatakan sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa tidak diberitahu saya? Maka sahabat pun malu. Disangka sahabat gak usah diberitahu Nabi, ini kan orang biasa-biasa saja. Maka apa kata Nabi? Dallani ila qabriha. Tunjukkan aku ke kuburnya, antar aku ke kuburnya. Nabi datang ke kubur wanita itu, dan Nabi sholatkan wanita itu dari atas kuburnya. Kubur itu adalah kegelapan,
Dan sebab sholatnya Nabi akan menjadi terang benderang. Begitu mulianya wanita. Kenapa? Apa dia punya amalan yang hebat-hebat? Tidak. Amalannya tidak dianggap hebat karena dia menyapu masjid, membersihkan kotoran dari masjid. Tapi begitu mulianya di sisi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, jadikan diri kita ini pelayan masjid. Jadikan diri kita ini berkhidmat kepada masjid sesuai dengan syariat Islam. Sudah itu saja. Dari mana datangnya syariat Islam? Tanya kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya Nabi. Maka pengurus masjid tidak boleh sungkan-sungkan tanya kepada ulama. Tidak boleh malu tanya kepada ulama. Karena itu yang benar. Tanya kepada ulama, musyawarah dengan ulama, minta pendapat dari ulama supaya semua aturannya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga ketika masjidnya ini makmur sesuai dengan kehendak Allah, tempat ini akan dijauhkan dari segala musibah dan bala petaka. Kullama hamamtu bi'adzabin ala ahlil ardi nadartu an salas. Kalau aku ingin menurunkan bencana di muka bumi, kata Allah, aku lihat dulu 3 perkara. Kalau ada 3 perkara, saraftu anhumul adab, aku singkirkan adab dari tempat tersebut. Apa itu 3 perkara? Amarinal masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, al-mutahabbina fillah, berkasih sayang karena Allah. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, tidak boleh saling hasad. Idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Kalau umatku mencaci satu dengan yang lain, jatuh mereka dari pandangan Allah. Tidak akan dipandang oleh Allah umat Islam yang bertengkar satu dengan yang lain, apalagi pengurus masjid. Al-mutahabbina fillah, berkasih sayang karena Allah, saling mengalah, saling ingat mengingatkan, saling legowo, saling merasa dirinya lebih buruk dari orang lain lebih baik dari dia. Insya Allah akan terjadi keharmonisan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-mustaghfirina fil ashar, bangun di waktu malam, istighfar, minta ampun kepada Allah. Ketika 3 amalan itu ada, maka saraftu anhumul adzab, aku angkat adab dari tempat tersebut. Yang turun adalah cucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair.